Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok yang diketuai oleh saya, Yogi Irwan Rizky Saputra, dengan NIM 17090007. Kemudian dengan Saya Tia Sulistiana Safitri dengan NIM 170 937. dan Saya Rifani Aditya dengan NIM 17090050. Oke, di sini kami akan menjelaskan tentang perhitungan menentukan kelancaran pembayaran koperasi simpan pinjam wanita melati dengan metode C45. Berikut tampilan halaman utamanya. Di halaman utama ini, nah, di codingannya itu seperti ini. Seperti biasa kita dalam pembuatan codingan. Namun sebelumnya kita melakukan login terlebih dahulu. Karena ini untuk mempersingkat waktu, kami sudah langsung melakukan login. Nah, ya selanjutnya adalah olah data. Yang berikutnya olah data. Di bagian olah data tampilannya seperti ini. Nah, kita tuh pakai import dari Excel langsung dari database. Berikut tampilannya. Ada kolom nomor, nama, status pernikahan, status rumah, penghasilan, umur, dan kelas asli. Dan berikut codingannya. Nah, di bagian olah data, di sini adalah import data Excel. Berikut fungsinya. Terus kemudian ini adalah fungsi untuk delete. Jika berhasil data yang dipilih itu mau dihapus, kita konfirmasi data, nanti akan ada UX data berhasil dihapus. Kalau misalkan kita cancel, maka akan muncul ini, data gagal dihapus. Yang berikut adalah untuk menampilkan ini tabelnya berdasarkan ID, order by ID. Nah, ini adalah kolom-kolomnya. Nomor, nama, status pernikahan seperti ini kalau ditampilkan nantinya. Selanjutnya adalah pohon keputusan. Di pohon keputusan ini ada rule, 10 rule. Jika penghasilan kurang dari 1 juta dan umur kurang dari 40, berarti dilabelin sama dengan lancar. Tapi jika penghasilan kurang dari 1 juta dan umur itu lebih dari 40, dan label macet. Jika penghasilan lebih dari 1 juta, status pernikahannya menikah, dan umurnya itu kurang dari 35, maka lancar. Kemudian yang keempat, jika penghasilan lebih dari 1 juta dan status pernikahan itu menikah dan umur lebih dari 35 dan atau kurang dari sama dengan 4 dan penghasilan kurang dari sama dengan 2 juta dan labelnya itu sama dengan lancar. Yang kelima, jika penghasilan lebih dari 1 juta dan status pernikahan menikah dan umur lebih dari 35 dan umur atau batasannya dari 35 atau kurang dari 940 dan penghasilannya itu lebih dari 1 juta, label macet. Jika penghasilan lebih dari 1 juta dan status pernikahan menikah dan umur lebih dari 35 dan umur 40 dan status rumah itu rumah sendiri dan penghasilan kurang dari sama dengan 2 juta, label lancar. Yang ketujuh, jika penghasilan lebih dari 1 juta dan status pernikahan menikah dan umur 30 lebih dari 35 dan umur atau lebih dari 40 dan status pernikahan itu status rumah itu rumah sendiri dan penghasilan lebih dari 2 juta, labelnya lancar. Nomor yang ke-8, jika penghasilan lebih dari 1 juta dan status pernikahan menikah dan umur lebih dari 35 dan umur lebih dari 40 dan status rumah itu kontrak
terus dan umurnya itu kurang dari sampai dengan 45, labelnya macet. Yang ke-9, jika penghasilan lebih dari 1 juta dan status pernikahan menikah dan umur lebih dari 35 dan umur lebih dari 40 dan status rumah itu kontrak dan umur lebih dari 45, maka label lancar. Yang ke-10, jika penghasilan lebih dari 1 juta dan status pernikahan itu janda, label macet. Nah, aturan rule ini itu untuk menguji rule yang di sini. Ini adalah data yang akan diuji. Kemudian uji rule berikut codingannya. Di sini adalah fungsi untuk menguji rule untuk pemanggilan. Nih, select from data uji order by ID. Dan data akan dipanggil. Yang munculkan ini. Kemudian hitung akurasi. Nih, kenapa? Nah, dari uji rule tersebut, dari uji rule ini jumlah prediksi itu kan 5. Terus jumlah tepatnya 1, jumlah tidak tepatnya 4. Kenapa hasil akurasi 20%? Karena data uji yang kita uji itu sedikit. Dan TP atau true positif itu sama dengan 1. True negatif itu 0, false positif itu 4, false negatif itu 0. Nah, kenapa ini muncul kayak gini? Ini kan bagian menu uji rule. Di uji rule itu berikut codingannya. Uji rule itu disambung ke hitung akurasi. Di sini hitung akurasi. Nah, ini adalah fungsi-fungsi untuk menghitung akurasi atau ketepatan prediksinya. Ini adalah untuk menampilkan kolom-kolom nama, status pernikahan, status rumah, penghasilan, dan nah, perhitungannya itu dimulai dari sini. Nih, select from data uji. Nah, ini data ujinya. Nah, jika asli atau asli sama dengan lancar, itu true positif. Kalau misalkan tidak, true negatif. Dan yang lain, tepatnya itu selain nih, kan muncul kayak gini. Untuk kaitannya dengan coding. Nah, masuk ke sini ini perhitungannya. Dan perhitungan ini untuk menentukan nilai apakah itu true positif, true negatif, false positif, atau false negatif. Di sini jika asli sama dengan lancar, maka true positif. Terus kalau tidak, maka true negatif, dan jika itu, maka tepat. Dan atau else, yang ini jika asli sama dengan lancar, false, negatif, plus, terus jika tidak, maka false positif, dan lanjut tidak tepat. Jika keduanya bukan termasuk. Terus untuk menghitung akurasinya, akurasi sama dengan S tepat dibagi jumlah uji dikali 100. Dan laju error tidak tepat dibagi jumlah uji kali 100. Dan untuk menghitung sensitivitasnya, round true positif dibagi true positif ditambah false negatif dikali 100. 2
Terus spesifitasnya round true negatif dibagi false positif ditambah true negatif dikali 100. Nah, ini adalah untuk menampilkan bagian ininya. Nah, jumlah prediksi itu kelima, jumlah tepatnya 1, jumlah tidak tepatnya 4. Untuk akurasi 20%, kenapa 20%? Karena data yang kita uji itu sedikit jumlahnya. Laju error sama dengan 80%. Nah, true positifnya itu 1, dan true negatifnya 0, false positifnya sama dengan 4, false negatifnya 0. Untuk sensitivitasnya sama dengan 100, spesifitasnya sama dengan 0. Lah, untuk true positif sendiri itu jika emang benar diprediksi itu positif, memang benar itu true positif. Untuk lebih jelasnya, cara mudah untuk mengingatnya gini. Jika diawali dengan true, maka prediksinya benar, entah prediksi terjadi atau tidak terjadi. Terus jika diawali dengan false, maka menyatakan prediksinya salah. Positif dan negatif merupakan hasil prediksi dari program. Dan sensitivitas sendiri artinya adalah ukuran yang mengukur seberapa baik sebuah tes atau screening atau penapisan mengklasifikasikan. Dan spesifitasnya merupakan ukuran yang mengukur seberapa baik sebuah tes screening atau penapisan mengklasifikasikan orang yang diprediksi lancar atau tidak lancar. Nah, selanjutnya setelah menu pohon keputusan, kita beralih ke menu data mining. Nah, kita lihat skripnya. Oke, sip. Pada skrip data mining.php terinclude dengan database.php, fungsi.php, import/excel reader.php, dan proses mining.php yang akan dijelaskan selanjutnya. Pada if di bawah ini mengambil dari database yang sudah diimport dengan tabel yaitu data latte. Nah, terus pada if ini, apabila sudah di menu data mining ada tombol proses mining. Apabila sudah diklik tombol proses mining, maka akan muncul jumlah data tersebut dan apabila tidak ada data, maka akan menampilkan pesan kosong, yaitu data kosong. Nah, apabila kita mengeklik proses mining, maka akan tampil seperti berikut. Proses berikut akan dijelaskan pada skrip data mining.php. Maksud saya proses mining.php. Selanjutnya kita menjelaskan proses pada skrip proses mining.php. Yang pertama, kita membuat function process_dt. Kemudian kita membuat function pembentukan tree yang digunakan untuk membuat pohon keputusan. Kemudian kita mengecek data tersebut heterogen atau heterohomogen. Kemudian kita membuat variabel CML lancar dan CML macet untuk menjumlahkan di variabel CML total. Pada skrip ini menampilkan hasil dari data ini. Jumlah data sama dengan 30, jumlah lancar sama dengan 15, jumlah macet sama dengan 15, dan entropy all sama dengan 1.
Selanjutnya kita hitung gain atribut kategorikal dengan script seperti ini. Setelah hitung pada script ini digunakan untuk menghitung gain atribut kategorikal. Lalu kita hitung gain atribut numerik. Lalu kita ambil nilai gain yang terbesar. Apabila gain sama dengan 0, maka akan berhenti dan mengambil keputusan, dan sebaliknya jika gain belum mencapai 0, maka akan diteruskan dan belum bisa mengambil keputusan. Lalu kita membuat function cek nilai atribut yang diambil dari data latih. Lalu kita cek heterogen data dengan function cek heterohomogen. Nah, lalu kita menghitung jumlah data dengan select count from data latih dengan variabel kondisi. Kemudian kita membuat fungsi pangkas cabang. Lalu kita membuat fungsi hitung gain yang berfungsi untuk menghitung gain. Lalu pada if untuk atribut dengan dua nilai atribut. Kemudian kita hitung entropi masing-masing dari kondisi dengan variabel jumlah total sama dengan JML1 ditambah JML2. Kemudian script di bawah untuk atribut dengan 3 nilai atribut. Kemudian kita menghitung entropi masing-masing dari kondisi dengan 3 atribut dengan variabel JML total sama dengan JML1 ditambah JML2 ditambah JML3. Selanjutnya kita membuat fungsi klasifikasi. Kemudian kita menggabungkan parent dan akar dengan kata n. Sebelum itu kita juga mengubah parameter dan mengganti nilai. Lalu pada script di bawah ini, jika tidak ada rule yang memenuhi kondisi data uji, maka ambil rule paling bawah. Dari data-data tersebut, kita juga perlu mengecek dengan perhitungan manual, apakah sesuai atau tidak. Oke, ini jadi kan datanya ini di sini seperti ini ya. Entropinya serta gainnya. Gain ini diambil dari entropi ini. Nah, perhitungan manualnya itu seperti ini. Nah, ini kebetulan saya sudah buat. Kenapa saya dikasih sini 30, 15, 15 serta 1 entropinya. Nah, ini dari sini. Jumlah data 30, jumlah lancar 15, jumlah macet 15, entropi semuanya itu 1. Berikut seterusnya sampai ke bawah. Nanti kan ini kan karena decision tree atau pohon keputusan itu ya. Jadi itu kanan kiri lah. Nah, ini perhitungan manualnya ya.
Pertama kita dari sini dulu. Nah, ini C3. Jadi rumusnya ini ya, rumus dari untuk mencari entropinya. Pertama kita sama dengan, kemudian kurung buka, min, lalu kita C3. Diklik saja misalnya, diklik. Nah, C3, kemudian per B3. B3 itu berarti, ini C3 ya. C3, B3, kemudian dikalikan dengan rumus IM log 2. IM log 2, kemudian kita C3 lagi, kita klik, kemudian slash B3, kemudian kita B3. Nah B3 plus kurung lagi min D3. D3 ini jadi jumlah macetnya. Nah, slash lagi B3 status rumah kontrak lagi. Nah, kemudian kurung tutup dikalikan IM log 2, kemudian D3 per B3. Nah, enter. Maka hasilnya 0,9999 sekian ya. Nah, kita coba samakan. Nah, ini kebetulan di sini sudah terotomatisasi penggenapan, jadinya digenapkan jadi 0,999 karena yang diambil seperti biasa 3 ini ya. Kemudian selanjutnya sama sampai ke bawah sesuai dengan urutan yang ada B, C, dan D. Jumlah data, jumlah lancar, serta jumlah macet. Nah, untuk 30, 15, 15, 1, jumlah data, jumlah lancar, jumlah macet, dan entropy all-nya itu digunakan untuk mencari gain. Nah, untuk gainnya itu sendiri kita ambil dari E2. E2 ini kan dari yang ini ya tadi ya. Kita ngambilnya dua-dua gini. Kita ambil persis seperti ini. Ambil dari sini dan ini, kemudian dijadikan gain ini. Nah, jadi ini E2. Nah, ini di sini ya E2 sama dengan rumusnya ya, rumus di Excel-nya ini sama dengan kurung E2 kurung tutup min kurung lagi 2 kali, kemudian B3 slash B2 B3 dan B2 jumlah data untuk status rumah sendiri per jumlah data total semuanya dikalikan E3. Nah, E3 ini nilai entropi dari status rumah sama dengan rumah sendiri. Kemudian kurung tutup min kurung lagi 2 B4. Nah, ini B4 ini status rumah kontrak. Kita klik di sini, maka akan terotomatisasi. Per B2. B2 ini dari jumlah data keseluruhan. Nah, kemudian kurung tutup lagi, kita kalikan dengan E4. E4 ini dari nilai entropi dari status rumah kontrak. Kemudian dalam kurung, nah kita enter 0,0009. Nah, seperti ini. Nah kan, sudah sama. Karena ini melakukan sudah digenapkan. Nah, ini kan di belakangnya masih ada sebenarnya. Nah, kemudian selanjutnya sama. Kita nyari. Nah, kita nyari seperti ini. Cari 2 ini untuk mencari gain yang ada di sini. 0,28. Nah, ini 0,28. Nah, ini kenapa 0,029?
Ya karena kita sudah digenapkan. Dari sini kan 0,028888. Nah, karena apabila melebihi dari pada 5, maka itu akan digenapkan untuk nilai depannya lagi. Jadi 0,029. Nah, begitu seterusnya. Nah, ini seperti ini 0,1 berapa ya? 0,121. Nah, ini kan 0,21. Nah, ini karena di atas berapa gitu ya. Karena ini udah mencapai lah. Nah, nilai entropinya ada juga yang 0 karena ini banyak yang 0. Nah, kalau yang 0 ini adalah nilai pasti. Misalnya salah satunya nilai pasti ini yang ini nih. 30, 15, 15. Kenapa nilai pasti? Ya karena jumlah datanya ada 30. Kemudian jumlah lancarnya juga 30, jumlah matrixnya 30. Otomatis nilai entropinya itu adalah 1. Itu. Jadi dari sini kita bisa lihat perhitungannya sudah ya, untuk di dalam codingannya ini sudah matang. Seperti yang tadi dijelaskan sebelumnya oleh teman-teman saya. Kemudian di menu prediksi berfungsi untuk memprediksi dengan data yang kita inputkan sendiri. Lalu kita lihat di skripnya. Apabila kita menginputkan data, misal tidak ada yang error, misal nama diisi dengan nama, status rumah diisi dengan status rumah, maka data-data tersebut akan masuk di variabel hasil yang sama dengan klasifikasi yang dalam kurung DP objek, N status pernikahan, N status rumah, N status penghasilan, dan N umur. Setelah kemudian disimpan ke tabel hasil dengan variabel SQL in hasil. Lalu kita coba menginputkan data tersebut. Misalkan nama kita inputkan Yogi. Status pernikahan kita pilih menikah. Status rumah kita pilih kontrak ya. Untuk penghasilan kita pilih 5 juta tanpa titik, maaf. Lalu kita masukkan umur yaitu 24. Oh maaf, ini kurang I. Yogi. Lalu kita submit. Dari hasil prediksi tersebut menghasilkan membayar dengan lancar. Oke, jadi tadi kan sudah diisi ya dengan Yogi, status pernikahan, menikah, status rumah, kontrak, dengan penghasilan 5 juta, umur 24. Nah, maksud di sini hasil prediksi lancar itu jadi bahwa si Yogi ini saya sendirilah. Itu bisa membayar sekiranya ketika si koperasi ini meminjamkan duit ke dia, itu prediksinya menurut prediksi ini lancar karena dilihat dari penghasilannya, status rumah, pernikahan, seperti data yang sudah diuji tadi. Nah, kemudian nanti akan muncul ke dalam menu hasil. Nah, hasil di sini. Nah, hasil di sini tadi kan Yogi menikah, kontrak, kemudian dengan penghasilan 5 juta, umur 24, kelas hasil itu lancar. ID rule-nya 3. Nah, kenapa ID rule 3? Karena di sini. Nah, 3.
penghasilan di atas 1 juta dan status pernikahan menikah dan umur di bawah 35 itu dipastikan dilabeli itu dengan lancar. Maka di sini lancar. Itu yang di atas juga yogik single rumah sendiri penghasilan hanya 2 juta umur 24 lancar. ID rule ke-6. Nah, di ID rule ke-6 ini if penghasilan di atas 1 juta, jika penghasilan di atas 1 juta dan status pernikahan menikah, ini kalau menikah, ini kan kebetulan tadi masih single, ya single kan, ya nanti ada yang lainnya lagi di sini. Nah, dan umur di atas 35 dan umur status rumah sendiri itu berarti maksudnya salah satu dari ini itu masuk kategori lancar. Oke. Nah, cukup sekian presentasi dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.